Nabila Yulian Putri dengan NIM 29028456683. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai konsep risk management, isu manajemen, dan krisis manajemen, serta memberikan contoh yang nyata bagaimana perusahaan menghadapi sebuah krisis besar. Yang pertama yaitu risk management adalah proses perusahaan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi ancaman yang dapat mengganggu pencapaian tujuan bisnis. Risiko belum tentu terjadi, tetapi perusahaan perlu melakukan pencegahan agar dampaknya dapat diminimalkan. Contoh pertama dalam industri otomotif. Perusahaan harus melakukan quality control terhadap produk sebelum dipasarkan. Risiko seperti kerusakan mesin, kesalahan produksi, atau masalah keselamatan pelanggan harus diprediksi sejak awal melalui pengujian standar keamanan dan evaluasi rutin. Yang kedua, manajemen masalah atau isu manajemen adalah proses perusahaan dalam menangani sebuah isu yang mulai muncul dan berpotensi berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Pada tahap ini, perusahaan harus cepat merespon agar isu tidak merusak reputasi maupun operasional bisnis. Yang ketiga yaitu manajemen krisis atau krisis manajemen adalah tindakan perusahaan ketika masalah sudah berkembang menjadi kondisi serius yang dapat mengancam keberlangsungan bisnis. Krisis membutuhkan keputusan cepat, komunikasi yang tepat, dan strategi pemulihan agar kepercayaan publik dapat kembali. Contoh nyata pada kasus Toyota Recall. Toyota pernah menghadapi krisis besar ketika ditemukan masalah pada beberapa komponen kendaraan yang berhubungan dengan keselamatan pelanggan. Masalah ini berkembang menjadi krisis karena menyangkut kepercayaan konsumen dan reputasi perusahaan. Dalam menghadapi krisis tersebut, Toyota melakukan beberapa langkah, yaitu melakukan recall kendaraan yang terdampak, melakukan investigasi penyebab masalah, memperbaiki sistem produksi, serta memberikan komunikasi terbuka kepada pelanggan. Toyota juga meningkatkan standar quality control agar kejadian serupa tidak dicegah di masa depan. Dari kasus Toyota tersebut dapat dilihat bahwa manajemen risiko seharusnya dilakukan sebelum masalah terjadi, misalnya melalui pengawasan kualitas dan evaluasi proses produksi. Ketika muncul tanda masalah, perubahan harus menerapkan manajemen isu agar masalah tidak berkembang menjadi krisis. Jika krisis sudah terjadi, perusahaan harus memiliki manajemen krisis yang baik melalui tindakan cepat, transparansi, dan fokus mengembalikan kepercayaan pelanggan. Pelajaran penting dari kasus ini adalah bahwa perusahaan tidak hanya dinilai dari bagaimana mereka menghasilkan keuntungan, tetapi juga dari bagaimana mereka bertanggung jawab ketika menghadapi masalah. Manajemen risiko, isu, dan krisis menjadi hal penting agar perusahaan mampu bertahan, menjaga reputasi, dan tetap dipercaya oleh masyarakat. Sekian, terima kasih.